semuanya, perkenalkan nama saya Raisya Putri Aprilia. Saya bisa dipanggil Raisya. Saya adalah mahasiswa Politeknik Internasional Bali jurusan Event Management. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai manajemen keramaian dan protokol. Yang pertama, ada komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu kan yang bisa kita pakai untuk kegiatan sehari-hari kan? Ya, betul banget. Jadi, komunikasi itu secara definisinya adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan suatu berita atau informasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi dikatakan berhasil jika pesan yang disampaikan tersampaikan dengan baik dan dimengerti oleh sang penerima dengan baik dan benar. Nah, komunikasi di sini dapat dilaksanakan secara verbal dan non-verbal, di mana verbal itu dapat dikatakan secara langsung dan non-verbal dapat menggunakan suatu media seperti handphone dengan cara mengirimkan teks atau pesan melalui messenger seperti itu. Dan di sini terdapat 3 jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi linear, yaitu komunikasi satu arah, di mana terdapat pengirim dan penerima, namun hanya menyampaikan suatu berita saja. Untuk yang kedua adalah komunikasi interaksional, di mana pengirim pesan dan penerima pesan saling berinteraksi. Yang kedua, komunikasi transaksional, di mana komunikasi ini seorang penerima dan pengirim suara saling berhubungan dan terdapat pihak ketiga. Namun sayangnya tidak semua orang dapat berkomunikasi dengan baik dan benar, entah itu karena dia malu berbicara di depan orang ataupun faktor-faktor lainnya. Namun sebenarnya banyak atau semua perusahaan sangat memerlukan seseorang yang dapat berkomunikasi di depan umum untuk menjadi seorang public relation. Public relation itu apa sih? Jadi public relation merupakan seseorang yang sangat penting di suatu perusahaan yang bertugas untuk mempromosikan suatu perusahaan tersebut kepada masyarakat luar dan untuk meningkatkan brand awareness serta meningkatkan pemasukan dari perusahaan tersebut, di mana public relation ini harus memiliki skill dalam berkomunikasi mengenai yang pertama, mempresentasikan citra perusahaan kepada publik, melaksanakan serangkaian kegiatan untuk membentuk dan memperkaya identitas dan citra perusahaan di mata stakeholder. Yang ketiga, membagikan informasi yang berkaitan dengan produk, isi suatu kegiatan, dan sebagainya dengan tujuan memperdalam pemahaman dari pihak luar seperti perusahaan, pemerintahan, atau asosiasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan kegiatan komunikasi yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan menitik beratkan pembahasan pada identifikasi tingkat kesadaran konsumen sendiri, sikap dan persepsi konsumen terhadap produk perusahaan. Jadi komunikasi sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita maupun di dalam dunia kerja. Oke, next selanjutnya yang kedua adalah kita akan membahas tentang protokol dan VIP handling, di mana di sini kita diajarkan untuk menjadi seorang profesional protokol. Sebelumnya kita harus tahu protokol itu apa sih? Nah, protokol itu dalam undang-undang di pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dalam negaranya. Oke, jadi dalam suatu acara resmi, protokoler sangat dibutuhkan untuk menjalankan atau melancarkan sebuah kegiatan tersebut supaya tidak terjadi serangkaian acara yang miss seperti itu. Nah, berdasarkan experience saya sendiri dalam menghandling sebuah event yang terdapat VIP, jadi biasanya jika ada seorang VIP dalam suatu event tersebut akan diberikan jalur-jalur khusus, seperti saat presiden mau lewat, kita akan diberikan jalur khusus sehingga presiden akan berjalan dengan aman, nyaman, dan tanpa ada gangguan dari orang lain seperti itu. Dan hal-hal lainnya untuk protokol di dalam event di dalam ruangan sendiri, biasanya protokolnya
kita akan diberikan ruangan private room. Tidak boleh ada orang lain selain petinggi-petinggi yang memiliki jabatan dalam negara yang dapat masuk, dan panitia yang berkepentingan khusus di dalam ruangan tersebut. Oke. Dan untuk biasanya untuk dalam VIP handling kita harus menggunakan baju yang rapi, kemeja, jas, dan kita harus wangi. Tidak boleh berantakan sama sekali karena kita menghandle seorang petinggi negara seperti itu. Hal penting lainnya, biasanya di dalam ruangan akan dipasang seluruh bendera-bendera dari berbagai negara yang mengikuti meeting tersebut. Nah, selanjutnya, di setiap acara kita akan memerlukan pembawa acara atau kita sebut Master of Ceremony atau bisa disebut juga MC. Di sini, di acara formal kita sangat memerlukan MC formal. Tidak ada kata-kata bercanda atau lelucon yang digunakan oleh MC, jadi semuanya harus formal. Dan MC pun juga harus menggunakan baju yang formal, juga bisa menggunakan kebaya atau baju adat Bali. Untuk skrip MC tersendiri itu merupakan menggunakan bahasa yang baku, dan bahasa Indonesia yang benar-benar. Dan juga terbiasanya kalau di internasional MC skrip menggunakan bahasa Inggris. Baik, sekian informasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di lain hari. Bye.